Ya itu aku yang terharu. makanya aku kadang susah untuk mencari kata-katanya yang tepat buat dia. Kadang-kadang sampai aku nggak bisa kadang-kadang puji dia itu, karena nggak ada kata-kata yang pantas untuk aku omongin gitu. Kayaknya nggak mewakili kata-kata itu semua gitu. Untuk dia mau mengorbankan, dia masih muda, cantik ya, sampai sama Mas Abdi waktu itu. Tapi dia mau ngurus yang namanya bukan rahasia dari dia, tapi dia menganggap itu anaknya sampai dia mengorbankan apapun. Artinya aku bisa lihat kok waktu itu kalau mikirin buat yang namanya orang, buat yang namanya Azriel, aku bisa berantem masih. Itu makanya banyak orang yang nggak bisa mengartikan perasaan Azriel kayak begitu kadang-kadang. Kenapa aku bisa ngomong begitu ya? Ya kadang iya, kan aku ngelihat ya, ada kadang-kadang ada orang ngomong, ada orang kayak masa sih nang asal gitu. Ya, lu nggak tahu. Mana ini kan begitu dekat banget nih hubungannya, bisa dikatakan Betul. ibu yang sukses dan sebagainya. Aku tidak berani bicara hal kayak begitu, karena itu hubungan batiniah yang kuat antara mereka berdua. Sukses pandangan kita belum tentu dari pandangan mereka berdua membangun hubungan batin. Hubungan batin tidak bisa dilihat dengan mata lahir ini, harus mata batin melihat kekuatan Aurel Ashanty, Aurel Azriel, Azriel Ashanty. Coba lihat aja waktu peristiwa pernikahan bagaimana mereka saling mengeluarkan pernyataan yang buat aku ya itu bukan pernyataan main-main. Ashanty pun menganggap KD seperti itu. Waktu ini ya, waktu Aurel ngomong harus yang nemenin Bunda, itu Ashanty ngomong nggak bisa. Ibumu ada. Itu Ashanty. Nggak bisa berhenti ngomong begini coba. Itu Ashanty loh ngomong gitu. Nggak bisa. Kamu nggak boleh begitu. Coba. Kalau Ashanty nggak punya pemikiran yang luar biasa sebagai perempuan yang memang tulus, jadi nanti tulus juga melakukan apapun juga memang. Ya bukan karena dia, let's say ya gue kawin sama nggak malu, gue yang penting baik sama lu, ya bagus, gue nggak, ya bagus. Tapi yang dilakukan Ashanty nggak jauh banget gitu, jauh sekali. Makanya aku kadang ngomong sama Azriel, kalau sama Azriel aku ngomong, awas ya, siapapun Ashanty meskipun hanya dibilang ibu sambung apapun, tapi dia yang membesarkan kamu. Aku ngomong, Aurel pun aku ngomong, kakak, ya itu aku yang Terharu. makanya aku kadang susah untuk mencari kata-katanya yang tepat buat dia. Kadang-kadang sampai aku nggak bisa kadang-kadang puji dia itu, karena nggak ada kata-kata yang pantas untuk aku omongin gitu. Kayaknya nggak mewakili kata-kata itu semua gitu. Untuk dia mau mengorbankan, dia masih muda, cantik ya, sampai sama Mas Abdi waktu itu. Tapi dia mau ngurus yang namanya bukan rahasia dari dia, tapi dia menganggap itu anaknya sampai dia mengorbankan apapun. Artinya aku bisa lihat kok waktu itu kalau mikirin buat yang namanya orang, buat yang namanya Azriel, aku bisa berantem masih. Itu makanya banyak orang yang nggak bisa mengartikan perasaan Ashanty kayak begitu kadang-kadang. Kenapa aku bisa ngomong begitu ya? Ya kadang iya, kan aku ngelihat ya, ada kadang-kadang ada orang ngomong, ada orang kayak masa sih nang Ashanty gitu. Ya, lu nggak tahu. Mana ini kan begitu dekat banget nih hubungannya, bisa dikatakan Betul. ibu yang sukses dan sebagainya. Aku tidak berani bicara hal kayak begitu, karena itu hubungan batiniah yang kuat antara mereka berdua. Sukses pandangan kita belum tentu dari pandangan mereka berdua membangun hubungan batin. Hubungan batin tidak bisa dilihat dengan mata lahir ini, harus mata batin melihat kekuatan Aurel Ashanty, Aurel Azriel, Azriel Ashanty. Coba lihat aja waktu peristiwa pernikahan bagaimana mereka saling mengeluarkan pernyataan yang buat aku ya itu bukan pernyataan main-main. Ashanty pun menganggap KD seperti itu. Waktu ini ya, waktu Aurel ngomong harus yang nemenin Bunda, itu Ashanty ngomong nggak bisa. Ibumu ada.
Asanti. Nggak bisa berhenti ngomong begini coba. Itu Asanti loh ngomong. Nggak bisa. Kamu nggak boleh begitu. Coba. Kalau Asanti nggak punya pemikiran yang luar biasa sebagai perempuan yang memang tulus, jadi nanti tulus juga melakukan apa juga memang ya bukan ranah dia. Let's say ya gue kawin sama bapak lu, gue yang penting baik sama lu, ya bagus. Gue nggak, ya bagus. Tapi yang dilakukan Asanti nggak jauh banget gitu. Jauh sekali. Makanya aku kadang ngomong sama Azriel, kalau sama Azriel aku ngomong, awas ya. Siapapun Asanti meskipun hanya dibilang ibu sambung apapun, tapi dia yang membesarkan kamu. Aku ngomong, Aurel pun aku ngomong, kakak mikirin perasaannya dia terhadap aku kayak apa. Dia hanya memikirkan ngelihat Aurel, Azriel, apalagi namanya Aurel kan perempuan, dia bisa mungkin memaknai umuran segitu tapi nggak ada yang nemenin sebagai orang tua perempuan. Azriel mungkin ngelihat bapaknya. Itu Aurel itu dibelain mati-matian sama Asanti, artinya bahwa waktu itu Asanti itu sampai gua akan berjuang buat Aranti. Apapun aku nggak peduli, pokoknya aku mau berjuang buat Aranti. Itu Asanti dia ngomong. Aku sampai pernah ngomong dulu, kamu yakin mau dengan aku, dengan kekuranganku, dengan anak-anakku? Enggak. Asanti itu jatuh hati sama Aurel sama Azriel itu susah untuk kasih kiasan apapun menghadapi kenyataan waktu itu. Itu susah, aku nyari padanan omongannya menjadi belibet sendiri. Gimana ya ngelihat Asanti mau? Jadi aku bilang kayak Azriel sekarang rindu sama kakaknya, ya Asanti juga rindu sama Aurel. Itu hal yang wajar ya, karena Asanti tidak pernah menganggap Aurel itu orang lain, atau banyak orang yang ngomong bahwa itu anak tiri. Asanti nggak pernah punya pikiran itu anak tiri. Nggak ada dari awal dia nekat ngomong. Aku sampai nanya berkali, aku pernah berantem sampai nggak pernah hampir jadi nikah sama dia. Dia cuma mikirnya anak-anak. Itu aku bilang waktu itu hampir dia bekerja bareng aku untuk mencari hidup tuh, dia ingin bahagiain Aurel, Azriel. Itu aku bisa rasain gitu. Kenapa aku sama Asanti juga sampai hari ini tuh punya perasaan kayak apa ya, yang ya susah aku bisa lukisin gitu. Banyak orang ngomong, lu sama bini lu begini amat sih. Ya kadang kamu lihat kan Instagram kok dia apa ini. Karena aku tahu Asanti itu enggak, apa ya, orang ini hanya ingin menjaga anak-anak, ingin menjaga aku. Keluarga itu memang buat Asanti nomor satu gitu. Dan Aurel Azriel itu udah dianggap lahir dari dia gitu. Karena waktu itu aku memang nggak bisa ngurus dengan baik. Dan Asanti itu benar-benar ngurus, istilahnya itu benar-benar ngurus. Mulai nyebokin sampai apa itu waktu itu. Ya memang nggak kecil-kecil amat sih, tapi kalau ngelihat bagaimana peristiwa yang di Ruko, itu banyak cerita yang bisa dilihat ya, kayak begitulah. Dan Aurel Azriel itu merasa lengkap waktu itu ada Asanti. Dia menemukan tambatan perempuan yang dia harapkan gitu menjadi ibunya. Melihat Asanti yang selalu ngirim makanan ini itu iya. Turunan. Apakah itu bisa mewakili? Memang salah satunya bisa mewakili. Tapi perasaan batin ya yang ada dalam waktu yang masih belum 1 tahun ukurannya akan terjadi hal-hal begini. Artinya juga ada nuansa yang baik untuk ya dengan sekarang Aurel sudah berkeluarga, ya pasti Aurel hari ini akan memikirkan suaminya. Iya benar juga. Aku hampir merasakan bahwa Aurel itu memikirkan itu juga dalam, memikirkan Asanti juga dalam. Gak mungkin nggak aku ngajarin Aurel lah tentang hal itu. Aurel hari ini melakukan hal ya apa seperti hari ini karena ada suami. Yang aku berharap juga bahwa bisa memahami lebih komprehensif bagaimana Aurel itu, orang tuanya Aurel itu ada Kade, orang tuanya Aurel itu ada Asanti. Asanti lah yang membesarkan. Pemaknaan ini harus tepat oleh seorang Atta sebagai suami. Bagaimana sih menempatkan itu dengan bijaksana, dewasa dan sebagai laki-laki
yang punya martabat harus mengerti posisi itu. Aurel memang punya kedua orang tua perempuan yang memang berkontribusi terhadap kehidupan dia, dan itu nggak bisa terus nggak begitu, tahu dari mana. Hanya Aurel dan Azriel dan Ashanty yang memahami bagaimana mereka menjalin cinta kasih batinnya yang kuat di sini. Tapi kalau kangen komunikasinya gimana? Ya mereka yang mengerti merajut itu, meskipun dikirimin makanan, makin ketemu, tapi kan namanya nggak tidur bareng lagi kayak dulu kan. Ya itu hal yang lumrah ya. Azriel sekarang merajut, membuka seperti itu, tulisannya aku belum membaca, tapi aku bisa, kok panjang banget tulisannya, apa isinya. Ya kangen. Dan Azriel mungkin juga mau bicara lebih jauh dari tulisan-tulisan tersebut, reminder cerita tersebut supaya kakak mengerti bahwa kita itu kangen sama kakak, kita kangen sama kakak. Ya, itu pasti terjadi, itu hal lumrah. Makanya bahwa di sini memang kakaknya tidak mudah juga, sekarang juga harus menjaga suami dan keluarganya. Karena kakak juga aku ajarin bagaimana kamu jadi istri yang baik, kamu harus nurut kepada suami. Tapi aku juga berharap selalu sama Atta, ini itu iya. Turunan. Apakah itu bisa mewakili? Memang salah satunya bisa mewakili. Tapi perasaan batin ya yang ada dalam waktu yang masih belum 1 tahun ukurannya akan terjadi hal-hal begini. Artinya juga ada nuansa yang baik untuk ya, dengan sekarang Aurel sudah berkeluarga, ya pasti Aurel hari ini akan memikirkan suaminya. Iya benar juga. Aku hampir merasakan bahwa Aurel itu memikirkan kita juga dalam, memikirkan Ashanty juga dalam. Gak mungkin nggak aku ngajarin Aurel lah tentang hal itu. Aurel hari ini melakukan hal ya apa seperti hari ini karena ada suami yang aku berharap juga bahwa bisa memahami lebih komprehensif bagaimana Aurel itu, orang tuanya Aurel itu ada Kade, orang tuanya Aurel itu ada Ashanty. Ashanty lah yang membesarkan. Pemaknaan ini harus tepat oleh seorang Atta sebagai suami. Bagaimana sih menempatkan itu dengan bijaksana, dewasa, dan sebagai laki-laki yang punya martabat harus mengerti posisi itu. Aurel memang punya kedua orang tua perempuan yang memang berkontribusi terhadap kehidupan dia, dan itu nggak bisa terus nggak begitu, tahu dari mana. Hanya Aurel dan Azriel dan Ashanty yang memahami bagaimana mereka menjalin cinta kasih batinnya yang kuat di sini. Tapi kalau kangen komunikasinya gimana? Ya mereka yang mengerti merajut itu, meskipun dikirimin makanan, makin ketemu, tapi kan namanya nggak tidur bareng lagi kayak dulu kan. Ya itu hal yang lumrah ya. Azriel sekarang merajut, membuka seperti itu, tulisannya aku belum membaca, tapi aku bisa, kok panjang banget tulisannya, apa isinya. Ya kangen. Dan Azriel mungkin juga mau bicara lebih jauh dari tulisan-tulisan tersebut, reminder cerita tersebut supaya kakak mengerti bahwa kita itu kangen sama kakak, kita kangen sama kakak. Ya, itu pasti terjadi, itu hal lumrah. Makanya bahwa di sini memang kakaknya tidak mudah juga, sekarang juga harus menjaga suami dan keluarganya. Karena kakak juga aku ajarin bagaimana kamu jadi istri yang baik, kamu harus nurut kepada suami. Tapi aku juga berharap selalu sama Atta. Itu Ashanty ngomong nggak bisa, ibumu ada. Itu Ashanty nggak bisa berhenti ngomong begini coba. Itu Ashanty loh ngomong, nggak bisa, kamu nggak boleh begitu. Coba kalau Ashanty nggak punya pemikiran yang luar biasa sebagai perempuan yang memang tulus, jadi nanti tulus juga melakukan apa juga memang ya bukan ranah dia. Let's say ya gue kawin sama bapak lu, gue yang penting baik sama lu, yang bagus, gue nggak ya bagus. Tapi yang dilakukan Ashanty nggak jauh banget gitu.
jauh sekali. Makanya aku kadang ngomong sama Azriel, kalau sama Azriel aku ngomong, awas ya, siapapun Asanti meskipun hanya dibilang ibu sambung apapun, tapi dia yang membesarkan kamu. Aku ngomong, Aurel pun aku ngomong, kakak, awas, waktu itu kita nggak ada bunda, siapa yang ngurus kamu? Yang membesarkan kamu, kamu pinter hari ini kayak begini, kamu bisa kayak apapun, awas, bundamu berperan penting, sangat berperan. Jadi kalau aku bilang, apapun kata-kata buat Asanti, ibu sambung atau apa itu hampir aku bilang, ya yang aku bisa katakan ya ibunya Aurel pada saat peristiwa itu memang yang ngelahirin Kade, tapi yang membesarkan, mendidik, mengisi itu Asanti, mengisi. Tapi kalau kangen emang Azriel Kakaknya tidak mudah juga, sekarang juga harus menjaga suami dan keluarganya. Karena kakak juga aku ajarin bagaimana kamu jadi istri yang baik, kamu harus nurut kepada suami. Tapi aku juga berharap selalu sama Atta, aku juga pernah bicara mengertiin keberadaan Aurel. Aurel bukan sebutkin sebagai perempuan yang punya normal dalam hubungan keluarga. Aurel ada peristiwa dan hari ini dia besar seperti ini keberadaannya. Pasti ada sebuah hal pemikiran yang ada terlepas. Aku berharap Atta sebagai laki-laki bisa menempatkan porsi yang tepat. Bagaimana menempatkan Kade, bagaimana menempatkan Asanti sebagai ibu sambung yang membesarkan pada saat Aurel masih belum mengerti dunia secara luas. Itu yang mengisi adalah seorang Asanti dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, dengan kasih yang dalam, dengan segala limpahan cinta yang luar biasa yang diberikan Asanti kepada Aurel. Ini yang harus sana melihat Aurel Poli deket sama sekarang jadi lebih dekat sampai bikin video gimana? Itu pun harus dilihat secara bijaksana. Karena mungkin di sini adalah Atta melihat itu pun ibu kamu. Iya benar. Konteks itu konteks betul. Tapi harus ditelaah lebih baik, dengan cerdas, dengan baik menghadapi, menempatkan bagaimana Kade, bagaimana menempatkan seorang Asanti. Kenapa? Ya itu kenyataan faktanya yang ada. Bahwa nanti Aurel sama Atta oh ini kamu dulu nggak pernah ketemu mungkin. Ada sejarah yang Atta nggak mengerti. Terus Atta memaksa itu mengerti nggak bisa. Nggak bisa cross the line. Nggak bisa. Jadi pemahaman itu kita yang mengerti. Tapi kita pun berusaha untuk itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Ini menjadi bergabung nggak sih? Kan? Kenapa? Jadi bergabung kali ya. Dan nanti dan kami semakin dekat juga sama Aurel. Loh, kedekatan itu terjalin itu bagus. Cuman semua harus menjaga diri dengan baik. Dibangunlah dengan cara yang tepat. Loh, kenapa pas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat. Ini kalau tidak tepat, ini sensitif arealnya. Kita harus dewasa memandang itu dengan baik. Itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Ini menjadi bergabung nggak sih? Kan? Kenapa? Jadi bergabung kali ya. Dan nanti dan kami semakin dekat juga sama Aurel. Loh, kedekatan itu terjalin itu bagus. Cuman semua harus menjaga diri dengan baik. Dibangunlah dengan cara yang tepat. Loh, kenapa pas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat. Ini kalau tidak tepat, ini sensitif arealnya. Kita harus dewasa memandang itu dengan baik. Kalau itu tidak tepat, itu akan sensitif arealnya. Apapun melihat itu dengan tidak tepat, itu arealnya sensitif. Tapi gimana Mas Anang melihat apa bisa jadi pelantara menyatukan Gini, kita berusaha mencari jalan mempersatukan dengan cara apapun. Kita dari dulu kita berusaha mencari format yang tepat, menjalankan itu dengan baik. Asanti itu memahami dengan benar siapa dia terhadap orang. Dia tahu posisi Asanti itu tahu, sangat mengerti dia.
Makanya dia sekarang hanya mampu berdoa. Dia hanya bisa mendoakan Aurel bahagia. Aurel itu ya kalau misalkan dia punya omongan juga benar-benar aman, itu dia menjaga dari jauh. Asal itu ngomong aku kadang-kadang kepikiran Aurel gimana ya Aurel ini. Itu menjaga dari jauh. Makanya konteks ini yang tahu kita. Aku yang mau merekam dengan baik dan aku mau dengan segala kemampuanku aku menjadi duduk di tengah dengan baik. Apapun ya ada semua hubungannya dengan aku. Makanya di sini aku berharap harus memahami dengan tepat menempatkan itu. Memang ini sebuah pelajaran ya buat Atta baru, buat Aurel juga baru. Gimana aku dengan suamiku pasti, ayo dong kamu begini dong. Dengan ibu kamu ini, dengan bunda harus kayak gini, dengan Mimi harus kayak begini. Tapi ada hal yang masih perlu diperbaikin pelan-pelan. Tidak semuanya gampang seperti itu. Artinya bahwa harus cermat, harus sabar dalam menempatkan ini semua supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti pandangannya jadi salah juga. Nanti terjadi yang aku dengar, nanti jadinya oh ini jadi begini, nggak begitulah. Semua memang ingin jadi semua aman satu dengan cara yang bijak. Karena kalau tidak itu tadi itu areal sensitif untuk mengartikan dan menempatkan itu. Kakaknya tidak mudah juga, sekarang juga harus menjaga suami dan keluarganya. Karena kakak juga aku ajarin bagaimana kamu jadi istri yang baik, kamu harus nurut kepada suami. Tapi aku juga berharap selalu sama Atta, aku juga pernah bicara mengertiin keberadaan Aurel. Aurel bukan sebutkin sebagai perempuan yang punya normal dalam hubungan keluarga. Aurel ada peristiwa dan hari ini dia besar seperti ini keberadaannya. Pasti ada sebuah hal pemikiran yang ada terlepas. Aku berharap Atta sebagai laki-laki bisa menempatkan porsi yang tepat. Bagaimana menempatkan Kade, bagaimana menempatkan Asanti sebagai ibu sambung yang membesarkan pada saat Aurel masih belum mengerti dunia secara luas. Itu yang mengisi adalah seorang Asanti dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, dengan kasih yang dalam, dengan segala limpahan cinta yang luar biasa yang diberikan Asanti kepada Aurel. Ini yang harus melihat Aurel Goli dekat sama sekarang jadi lebih dekat sampai bikin video gimana? Itu pun harus dilihat secara bijaksana. Karena mungkin di sini adalah Atta melihat itu pun ibu kamu. Iya benar. Konteks itu konteks betul. Tapi harus ditelaah lebih baik dengan cerdas, dengan baik menghadapi, menempatkan bagaimana Kade, bagaimana menempatkan seorang Asanti. Kenapa? Ya itu kenyataan faktanya yang ada. Bahwa nanti Aurel sama Atta oh ini kamu dulu nggak pernah ketemu mungkin. Ada sejarah yang Atta nggak mengerti. Terus Atta memaksa itu mengerti nggak bisa. Nggak bisa cross the line. Nggak bisa. Jadi pemahaman itu kita yang mengerti. Tapi kita pun berusaha untuk itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Ini menjadi bergabung nggak sih? Kan? Kenapa? Jadi bergabung kali ya. Nanti tahu semakin dekat juga sama Aurel. Nah, kedekatan itu terjalin itu bagus. Cuman semua harus menjaga diri dengan baik. Dibangunlah dengan cara yang tepat. Loh, kenapa pas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat. Ini kalau tidak tepat, ini sensitif arealnya. Kita harus dewasa memandang itu dengan baik.